Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat dan salam sejahtera. Itulah kereta Honda kita ya, yang selama ini menemani kita. Itu udah dari 2005 itu ya, Honda kita. Ini kita mau masang pompa air yang dari family itu ya, yang 135 ini ada berhubung mau diambil sama yang punya mesin yang sudah bocor kemarin. Nah, inilah saya gantikan di sini. Pompanya ada dua unit. Jadi ini rencana mau saya pasangkan lah ini. Ini pompa yang rencananya mau saya pasangkan, posisinya di seperti ini. Ini pompa yang kemarin dari bekas tempat family saya yang ada di Tanjung Selamat itu, yang udah diganti pakai tipe 230 ya. Saya rasa kalau saya pasangkan di sini bakalan naik kencang ya. Itu pompa sirkulasi air yang pernah saya bikin video shotnya dulu untuk sirkulasi kolam. Jadi ini katanya rencananya mau diputar arahnya. Saya rasa sih udah bagus sih posisinya, cuman mungkin ini bermasalah dianggapnya biar supaya gampang muter-muter kipasnya. Jadi ini katanya bakalan dipindah juga. Ya udah nggak apa-apa, saya juga belum periksa kenapa dia mati. Biasanya sih kabelnya itu yang bermasalah, karena kabelnya dulu itu bukan merek yang bagus, sisa kabel-kabel dari bekas pemasangan juga. Nah, ini saya ke project pertama lah untuk menggantikan pompa yang pernah saya bikin videonya itu. Ini dulunya pompanya leheran, otomatisnya patah gara-gara kadar air yang kurang bagus. Jadi ini saya kerjakan dulu di bagian pompa yang saya gantikan dari family saya pasangkan di sini karena ini masih layak kali pompanya ya kalau dipakai untuk di dekat sumber air. Saya rasa ini masih terlalu kencang isapannya. Jadi ini saya kerjakan dulu di bagian pertama. Tadi saya gambar-gambar dulu lah, setel-setel posisi mana posisi pompa airnya, biar sekalian tahu bahan-bahan yang mau dibeli apa-apa aja. Jadi tadi di pompa 1 udah saya gambar kekurangan bahannya apa, dan di pompa 2 sudah juga saya gambar kekurangan bahannya apa. Jadi saya tinggal beli bahan elbow soket sama kabelan merek Eterna ya. Saya ini kalau untuk instalasi saya memang rekomendasi merek Eterna, kabel 0,75 kali 2 sudah cukup, sudah layak lah dipakai. Karena kabelan yang kurang bagus nanti ujung-ujungnya dia nanti bakalan putus di saat penyambungan. Kabelannya mau berjamur atau mau putih, dia putus dengan secara apa ya, seperti kayak rapuh gitulah. Jadi di sambungannya dia mau putus kabelan itu kalau yang merek-merek kurang bagus. Jadi saran saya pakailah kabel merek Eterna ya, karena mutunya terjamin. Saya dari 2009 saya udah mengenal kabel merek ini untuk pemasangan CCTV instalasi di gedung atau ruangan ya. Jadi gunakanlah kabel yang mutunya bagus agar besok-besok tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, ini maaf ya videonya seperti ini karena posisi handphonenya tidak ada tempat. Jadi saya gunakan handphone di sebelah aja, saya letakkan. Ini masih proses mengerjakan yang satu unit dulu, yang untuk mengarah ke sumur ya. Ini ada dua pompa sih, yang satu mengarah ke rumah induk di depan, yang satu lagi ini dipergunakan untuk bagian rumah induk bagian belakang. Jadi ini ada dua pompa, yang bagian belakang dia menggunakan pompa lain, yang bagian depan menggunakan pompa lain. Jadi ada dua unit pompa lainnya di rumah ini. Saya udah sering juga mengerjakan pekerjaan di rumah ini ya, sudah lama. Kalau dibilang perawatan perbaikan, saya selalu dipanggil sama bapak ini. Dulunya ini tetangga saya di bengkel lama, tahun-tahun lama lah. Kita dulu pernah tetanggaan ya saat kami punya bengkel di dekat rumah dia. Jadi sampai sekarang kami selalu dipanggil sama bapak ini. Nah, ini yang saya bilang kasusnya ketahuan kan. Ini untuk pompa sirkulasi kolam ya, itu dia kabelnya memutih dia. Kita pastikan tuh di sambungan dia selalu putus. Itu putih kan ujung kabelnya, disitulah
permasalahannya bila kabel tidak menggunakan mutu yang bagus, jadi dianggapnya bermasalah yang lain, padahal yang masalah itu adalah kabel input yang masuk atau yang menyuplai arus ke pompa air tidak layak. Jadi ini bakalan saya belilah kabelannya ini. Panjangnya saya gambar sekitar 6 meteran ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tuh ujungnya memutih dia kayak berjamur begitulah. Dia mau putus sendirinya dia kalau kabelan yang mutunya kurang bagus. Jadi nanti ini sesuai harapan yang punya rumah, katanya dirubah aja bang bentukan pompanya. Ya udah siap, kita kerjakan. Padahal semalam kita pasang itu biar supaya efisien tempat ya, efisien tempat, biar supaya tidak makan tempat, jadi saya letakkan di ujung. Nah kalau yang ini kita unit pertama tadi sudah kita kerjakan, nanti kita kerjakanlah satu-satu dulu. Nah, itu sumurnya dulunya sumur korek itu, tapi diambil saringan. Ini saya belanja lah ini dulu bahan-bahan yang sudah saya beli, pengkabelannya, elbow soket, serta bahan-bahan yang lain. Jadi dulu tuh sumurnya waktu saya pasang masih dalam sumur korek ya, tapi belum dikasih saringan batu kerikil sama pasir di sekelilingnya. Jadi dia ambil cuman di tengah pakai riul ukuran berapa inci gitu untuk menyaring, karena memang kadar airnya karatnya terlalu luar biasa. Jadi bisa dibilang mungkin untuk solusi agar airnya juga agak begitu tersaring. Ini kita kerjakan dulu. Setelah saya pulang belanja langsung berangkat ke TKP untuk menyelesaikan pompa yang satu dulu. Syukur alhamdulillah tadi waktu pas di belanjaan di toko ya, kita kedapatan teman lagi nganter yang biasa tukang buat mesin kopi ya, lagi nganter barang, katanya nganter blower 3 inci ya untuk mesin kopi ada masuk. Coba nanti saya cek sama barang-barang yang lain, mudah-mudahan nanti setelah pengerjaan ini kita lanjut ke pengerjaan yang satunya lagi. Ada juga yang kemarin kita buat pompa air yang saya las ya, lehernya putus itu, saya laskan lah. Habis itu nanti setelah saya laskan pakai baut, saya tutup. Habis itu saya lem G. Setelah saya lem G baru saya cor pakai lem Dextone ya, untuk memperkuat agar tidak terjadi resapan atau kebocoran ya di leheran otomatis. Karena itu yang punya bilang, katanya udah bang nggak apa-apa dipakai aja, ditutup, nanti bisa dipakai untuk di kolam. Oh yaudah, kita kerjakan lah pompa yang kemarin kita bawa. Inilah yang saya pasang ini. Nah, inilah pengganti pompa yang rusak itu. Jadi ini saya tawari sama bapak itu karena memang benar-benar masih layak pompa air ini. Pompa air ini masih layak. Ini saya biasa pakai lem ini ya. Lem ini juga rekomendasi saya ya, bagus lemnya. Daya rekatnya kuat, sama bisa disimpan dan bisa kita pakai sampai habis juga, dia tidak bermasalah sampai tidak menjadi apalah kalau kita menutupnya dengan rapat. Saya rekomendasi pakai lem ini teman-teman. Mana tahu ada yang mau pasang-pasang instalasi yang baru-baru mulai, teman-teman saya ya di sosial media atau dimanapun, kalau mau masang-masang pompa air sendiri di rumah pakai lem ini, diusahakan jangan sampai ada kebocoran untuk isapan ya. Jadi intinya kalau pompa isapannya tidak bocor, mudah-mudahan pekerjaan langsung selesai. Kalau masalah buangan itu tinggal tergantung teman-teman nanti sedemikian. Biasanya kita memang ngerti cara mainnya seperti apa. Biasanya sih kalau ada kebocoran paling otomatis tidak bekerja dengan baik ya, otomatisnya mau sering hidup sendiri, pompa airnya sering mati hidup, seperti gitulah kalau ada kebocoran yang di instalasi atau dimanapun ya. Jadi ini saya pasang seperti ini aja. Pompanya tadi juga udah dipandu sama anaknya, katanya bang pompanya dimundurkan sedikit atau dikasih jarak ke dinding katanya. Oh jadi saya bilang segini cukup ya udahlah, disitulah posisi amannya. Jadi ya udah saya pasangkanlah di situ. Ini tinggal masang buangannya ya, kalau isapannya sudah saya pasang. Jadi tadi belinya
beli soket 3/4-nya kita beli 5 untuk pompa 1, 3 untuk pompa 2-nya 2 soket. Baru elbow setengahnya kita beli 3. Jadi dipakai cuman untuk di sini. Kalau yang di pompa nomor 2-nya nggak terpakai lah elbow setengahnya, cuman terpakai soket 3/4-nya 2 biji aja. Jadi inilah Kang Kobel kalau di lapangan gini, main sendiri kadang ya, mau ngajak kawan atau ngajak kenet nanti duitnya nggak cukup, proyeknya nggak gitu-gitu besar. Jadi proyeknya ini kan proyek perbaikan, jadi ya udahlah main sendiri aja nggak apa-apa lah. Kalau kawan-kawan juga mungkin bisa lah main sendiri juga, yang bisa masang di awal atau masang perbaikan atau masang mula di rumah kita sendiri juga nggak apa-apa. Kalau kurang atau minta bantuan istri lah untuk megang-megang, ya nggak ada masalah juga. Jadi intinya kalau masang pompa air ya bagi kawan-kawan, jangan sampai ada kebocoran di isapan ataupun di buangan. Dan prosedur pemakaian pompa air dianjurkan mendekati sumber air, bila perlu di atas sumber air. Jadi elbow termakan cuman sekali elbow aja ya untuk isapan pipanya. Jadi kalaupun dia mau menggunakan isapan yang tenaganya baik, diusahakan jangan terlalu jauh lah pompanya agar tidak kerja berat, agar tidak maksa kerjanya. Jadi ini kita mainkan di pompa kedua ya. Tadi pompa pertama sudah kita kerjakan, biarlah mengeras lemnya dulu, kita biarkanlah dia di sana. Ini kita kerjakanlah pompa yang untuk sirkulasi kolam ikan ya. Jadi saya kerjakan sambungannya, pipa-pipanya sudah saya kerjakan, sudah saya lem, tinggal proses kabel. Itu kabel yang layak tidak saya pakai. Jadi saya pakai kabel yang merek Eterna ini untuk menginstalasi kabelnya menuju sumber arus. Ini pompa airnya sudah saya gulung ya. Pompa air Shimizu ini sudah saya gulung. Alhamdulillah sampai sekarang tahan sampai berapa tahun. Paling yang nggak tahan cuman pipanya sumpat, karena memang yang diisap kolam kotoran-kotoran itu ya kan. Tapi kalau masalah pompanya alhamdulillah pompa ini bertahan dengan baik, asal jangan kena air. Karena bapak ini juga merasa senang lah kok dibilang pompanya itu nggak pernah bermasalah dinamonya setelah saya gulung. Harus bagus, tetap dalam keadaan awet dia. Ini setelah pekerjaan ini nanti kita akan bakalan nyambung ke pekerjaan yang ada di bengkel lah. Yang di bengkel itu sudah menunggu. Jadi ini janjinya semalam saya udah jumpa sama bapak itu, saya kasih tahu, dia bilang ya udah pasang aja. Kita pasang lah, baru kita tahu lah besoknya pagi langsung kita kerjakan lah pengerjaan pompa air ini. Ini sudah menjelang setengah hari. Jadi saya usahakan setengah hari udah pulang, sudah siap. Baru setengah hari ke depan setelah makan saya mengerjakan pekerjaan yang sudah masuk yang ada di bengkel ya. Ada rencana mengerjakan blower 3 inci. Blower 3 inci dipakainya itu di mesin gilingan kopi ya. Saya sama temen yang nganter biasa, kawan ini biasanya udah lama sih dia nggak nganter. Ini baru kali ini lagi nganter. Kalau waktu pas di zaman dia baru-baru mulai, hampir seminggu itu bisa 2-3 kali dia ngantar blower ini. Karena kadang kan bawaan toko itu kan kawatnya masih aluminium. Dia beli barang langsung pasang, jadi di situ banyak kendalanya. Blowernya sering bermasalah. Dia buat mesin kopi gitulah, tapi mesin kopinya menggunakan blower pabrikan toko punya. Sementara toko punya itu masih dalam keadaan kawatnya aluminium, tidak tahan ya. Jadi di saat kemarin tuh saya sering mengerjakan blower 2 inci, 3 inci, 2 inci setengah. Ini baru udah lama sih nggak pernah
Ini dia masuk lagi tuh, air sudah kita lihat semprotannya bagus ya, kencang, tembakannya lurus. Jadi berarti memang pompa ini masih layak digunakan di dekat sumber air ya. Tengok, kita pasang tekanannya kuat. Jadi memang benar-benar pompa air ini masih layak lah kalau kita pasangkan di dekat sumber air atau sumur. Otomatis juga bekerja dengan baik. Tadi sudah saya tes, saya hidupkan, matikan kerannya, dia langsung bekerja dengan baik. Coba saya cek lagi ke ujung, ke depan ya, lagi ke arah yang agak jauh ya keranannya di cucian piring. Inilah instalasi yang di bagian belakang untuk dapur ya. Jadi dua pompa ini, yang satu nyuplai rumah induk, yang satu nyuplai bagian belakang dapur ya. Jadi ada dua pompa lah yang menyuplai kamar. Nah, tuh tembakannya alhamdulillah kencang. Dalam keadaan posisi paling jauh pun dia masih nembak nyemprot. Jadi pompa air nih alhamdulillah, pompa air masih layak, masih bagus sekali. Jadi ini nanti kita pergunakanlah di sini setelah sudah saya asisikan sama yang punya rumah. Katanya suruh pasang aja, dia pun merasa puas lah ya dengan hasil pompa air yang saya jual ini ke dia. Dia merasa puas karena tembakannya juga masih kencang. Itu yang lama itu ya, itu saya juga dulu pernah masang, itu bagian nomor satunya. Ini bagian duanya, barulah ke bagian pompa ketiganya untuk kolam ikan. Nah tuh tekanannya kencang, tembakannya bagus. Kalau lah tidak ada kebocoran, mudah-mudahan pompa air ini sangat bagus, sangat direkomendasikan kalau kita masangnya dekat dengan sumber air. Jadi saran saya kalau bisa kita masangnya di dekat sumber air, jangan terlalu jauh agar pompa air tidak kerja berat. Gitu ya teman-teman, masih dalam keadaan sehat ya kawan-kawanku, abang-abangku. Ini udah jempol lah, saya jempol, berarti dalam keadaan baik. Semoga hari-hari kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita atau orang lain ya. Apapun pekerjaan kita sisipkan dengan niat yang baik. Untuk kata-kata hari ini adalah kalau bisa hari ini lebih keren dari hari kemarin. Nah, itu dia kata-kata hari ini. Hari ini lebih keren daripada hari kemarin. Super sekali ya. Ini pemasangan yang ke sirkulasi kolam ya, itu memang saya ngecat itu kemarin tuh. Dulunya di depan ini pompa airnya untuk kolam depan, karena kena air berkarat jadi saya cat lah. Ini udah saya sambungin kabel Ethernanya. Kabel itu kabel yang lama yang udah tidak terpakai ya. Jadi kabel alhamdulillah airnya itu juga saya yang masang kemarin pipanya. Udah lumayan ada sumpatan-sumpatan ya, airnya sudah tidak begitu nembak karena banyak kotoran di dalam. Tapi syukur alhamdulillah lubangan-lubangan airnya sudah keluaran, berarti pompa ini sudah bisa berfungsi dengan baik dan mudah-mudahan tidak bermasalah lagi ya. Mudah-mudahan ikannya juga cepat besar. Ini di dalam sini ada ikan lumayan banyak ikannya itu. Gini aja lah kita masang pipanya, karena instruksinya tadi seperti ini. Biar supaya kipasnya bisa diputar katanya. Itu kemarin pernah saya bilang gitu karena ada kasusnya kemarin lengket macet. Tadinya saya lihat rupanya memang ini kabelnya yang nggak masuk, putus, jadi bukan karena macet, jadi harus diganti kabelannya. Jadi 2 unit pompa air hari ini sudah kita selesaikan dengan baik, tidak terjadi kekurangan. Nah itulah sumur yang saya bilang, dulunya sumur itu tidak seperti ini ya. Dulunya sumur itu sumur kolrek, tapi karena air kadarnya kurang bagus dikasih buatan seperti itulah. Jadi hari ini kita setengah hari ini cukup sampai di sini aja lah video atau film yang saya buat. Nah ini alhamdulillah, ini yang saya bilang blower inilah nanti setengah hari saya bakalan bongkar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur saudara-saudara. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Apa nih, kok sudah tidak aman situasi. Ngopi dulu ya teman-teman, jangan lupa ngopi, makan siang. Hati-hati ya sekarang, kalau ngopi itu harus ada kawannya ya, jangan sendiri.